Saat Umi melahirkan, Uwak juga melahirkan. Tapi anak Umi meninggal pada saat itu. Akhirnya Uwak menukar anak itu dengan anak Umi karena Uwak tidak sanggup menahan malu karena ditinggal oleh pacar Uwak. Anak itu sekarang adalah Rehan. Afifah, aku jatuhkan talak kepada kamu. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Enak kan? Saya minta setengah dari harta aset. Itu belum semuanya. Masih ada satu lagi. Hah? Apa lagi, Teh? Teteh meminta apa lagi? Sekarang Teteh minta Asep bikin surat pernyataan. Kalau Asep sudah mencoba untuk membunuh Rehan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Enak aja, Teteh. Kalau Asep bikin pernyataan kayak begitu, Teteh bisa memeras Asep seumur hidup. Teteh pikir Asep itu keledai, bodoh, mau begitu. Oh, bagus. Asep teh sekarang sudah berani ngelawan Teteh. Iya. Sekarang Teteh akan ceritakan semuanya sama Marwah dan Rehan. Silakan, ceritain aja. Asep nggak takut. Ceritain. Paling Asep kehilangan Afifah. Masalah. Tapi ingat, Teteh nggak dapat apa-apa. Teteh nggak dapat apa-apa. Dan belum tentu kalau Teteh ceritain, Rehan bisa nerima bahwa Teteh itu adalah ibu kandungnya. Belum tentu. Dan ingat, setelah itu Asep akan usir Teteh sama Rehan biar jadi gelandangan. Sekarang Asep teh berani lawan sama Teteh. Iya. Sekarang Teteh masih baik sama Asep. Tolong Asep pikir baik-baik. Teteh kasih waktu 1 kali 24 jam. Asma, Hana, pamit ya. Mungkin sekarang nggak akan pulang lagi. Kenapa sih harus pergi? Umi, Asma mohon jangan biarin Rehan pergi. Afifah, kamu masuk. Rehan jadi begini gara-gara kamu selalu kasih harapan sama dia. Masuk. Masuk! Rehan, Wak mohon. Kamu jangan pergi ninggalin keluarga di sini, ya. Enggak, Wak. Rehan nggak mau durhaka sama Umi. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Umi minta Rehan pergi. Berarti itu yang terbaik untuk Rehan. Harusnya kamu teh nurutin aku. Kalau aku bilang jangan pergi, ya jangan pergi. Karena aku ini ibu kandungmu. Aku lebih pantas didengar daripada si Marwah. Semakin Teteh menutupi kenyataan, semakin Teteh akan tersiksa. Karena anak kandung Teteh nggak menuruti keinginan Teteh. Marwah, Teteh mohon. Bilangin sama Rehan jangan pergi. Jangan usir dia. Saya tidak mau Rehan berbuat dosa. Jadi saya terpaksa melakukan ini. Asep, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Kalau sampai Telis bongkar semua, waduh,
Asep benar-benar bisa kehilangan Afifah, Rehan akan nyatu dengan Afifah. Wah, enggak boleh. Nggak boleh. Asep sekarang memang kepaksa mengalah, tapi lihat aja nanti, Telis akan tahu akibatnya. Umi, cabut ucapan Umi untuk mengusir Rehan dari rumah ini. Tapi Bah, ini kan demi kebaikan Rehan. Umi, kalau Abah bilang cabut, ya cabut. Abah, nggak perlu kasar sama Umi. Ya udah. Umi nggak mau durhaka sama suami. Rehan, kamu boleh lagi tinggal di sini. Tapi jangan lagi berbuat dosa. Umi mohon. Ini semua gara-gara perempuan itu. Harusnya perempuan itu yang keluar dari rumah ini, bukan Aa. Ma, diam. Kamu jangan dicampur. Rehan bilang apa? Nggak perlu kasar sama orang-orang yang ada di rumah ini. Ingat, sekarang Rehan akan tetap di sini. Rehan akan lindungin Umi, adik-adik Rehan. Ternyata dugaanku benar. Walaupun Asep sok nantangin aku, tapi sesungguhnya dia ketakutan. Buktinya dia terpaksa membiarkan Rehan tetap di sini karena gertakan aku. Sekarang aku yang pegang kendali atas dia. Abah, aku bakal bilang sama Mas Rehan dan sama Umi kalau Abah yang bikin rem mobilnya Mas Rehan itu blong. Kamu ngomong apa? Kamu jangan coba-coba fitnah Abah ya. Mana buktinya? Mana buktinya Abah ngelakuin kayak begitu, mana? Aku dengar sendiri Abah teleponan sama orang untuk menyiapkan pemakamannya Mas Rehan. Berarti kan Abah udah berencana untuk membunuh Mas Rehan. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong, Mana buktinya? Mana bukti rekamannya Abah ngomong kayak begitu, mana? Abah, Teh Elis juga tahu kok kalau Abah yang ngelakuin itu semua. Dan aku bakal cerita sama Teh Elis karena Teh Elis nggak sendiri kejadian itu. Hei! Ngapain kamu? Teh, aku mau nanya sama Teteh. Kejadian Mas Rehan kecelakaan tadi itu menurut Teteh itu kecelakaan atau sabotasenya Abah? Percaya sama Asep. Harta Asep setengah buat Teteh. Dukung Asep. Waktu Asep cuma 24 jam. Setengah harta itu sudah harus berpindah ke tangan Teteh. Abah kenapa bisik-bisik? Apa Abah takut ketahuan kalau Abah sebenarnya yang berusaha nyelakain Mas Rehan? Viva, kamu tuh tidak baik. Masa nuduh suami sendiri? Lagi anak siapa? Rehan itu anaknya Asep. Anak laki-laki satu-satunya. Kumaha mana Teh? Teh, tapi kan Teteh tadi lihat sendiri kan kalau mobil yang dikendarain sama Mas Rehan itu remnya blong. Dan menurut aku itu bukan kecelakaan tapi sabotase. Jangan fitnah. Keluar! Afifah, kamu dengar apa kata Teteh? Keluar! Keluar! Ingat, Sep. Waktunya tinggal 24 jam. Apakah Pak Asep sudah setuju dengan kesepakatan ini untuk memberikan sebagian hartanya kepada Bu Elis? Jawab. Sudah, Pak. Baiklah, setelah Anda berdua tanda tangan, berarti kesepakatan ini sah secara hukum. Pak Asep tidak bisa lagi menuntut apapun di kemudian hari. Silakan, Pak. Kalau saja notaris ini tahu, aku dipaksa melakukan ini. Ayo tanda tangan.
tangan. Baik, sekarang sudah sah. Sebagian harta Pak Asep yang tertulis di perjanjian ini sekarang menjadi milik Bu Elis. Kebetulan ya teh semuanya pada ngumpul. Ada yang mau Uak bicarakan, ya teh sangat penting sekali. Pengumuman apa sih, Wak? Kayaknya serius banget. Sebenarnya Rehan itu anak Uak. Wah, ngomong apa? Jangan bercanda. Rehan anaknya Teteh. Teteh kan udah janji, Teh. Abah janji apa? Hah? Ada apa? Jelasin semua ini. Nggak ada yang perlu dijelasin. Nggak ada. Telis ngelantur. Teh. Abah, lepasin Teteh. Biar aja. Biar Teteh menjelaskannya sebenarnya. Sebenarnya begini semuanya. Saat Umi melahirkan, Uak juga melahirkan. Tapi anak Umi meninggal pada saat itu. Akhirnya Uak menukar anak itu dengan anak Umi karena Uak tidak sanggup menahan malu karena ditinggal oleh pacar Uak. Anak itu sekarang adalah Rehan. Bohong. Umi kenapa harus pakai pingsan? Bohong. Telis cuma ngelantur. Aduh. Teh enggak satu teh lah. Diam. Sebenarnya masalah ini sudah lama Uak mau bicara. Tapi selalu saja diancam sama Asep. Karena Asep takut kalau diceraikan Afifah dan Afifah menikah dengan Rehan. Iya bener banget. Ya. Abah tuh emang egois tau gak? Abah cuma mikirin diri Abah sendiri. Sadar gak itu Abah? Hah? Abah, aku mau sekarang juga Abah ceraikan aku. Aku udah gak sudi jadi istrinya Abah. Sekarang talak aku Abah. Ceraiin dia. Cepat! Nggak ada. Bukan itu masalah. Telis ngomong. Teh. Abah, cepet cerain Afifah bilang. Enggak. Abang nggak mau. Akhirnya kalian sampai juga. Udah, Abah cepet bilang sekarang cerain Afifah. Nggak akan. Jangan! Abah ceraiin Afifah sekarang. Ceraiin Afifah sekarang. Abah. Cepat ceraikan Afifah. Atau bodyguard saya akan menyiksa kamu. Udah, hentikan. Umi mau hentikan. Sekarang. Afifah, aku jatuhkan talak kepada kamu. Bagus. Sekarang teh sudah tidak ada lagi yang menghalangi pernikahannya Rehan dengan Afifah. Alhamdulillah. Dan Rehan bukan lagi anak kandung kamu. Saya terima nikahnya Afifah Dewi binti Bejo Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
Ada para saksi? Sah? Lalu gara-gara teh Lis saya jadi gelandangan kayak begini. Harta habis diambil. Awas, saya akan bangkit dan bikin perhitungan. Apaan? Ayo naon ya tenaon. Kenapa kamu ngemis di Jakarta? Saya mah bukan pengemis. Kamu masih ngemis juga? Bukan pengemis. Saya itu Abah Asep. Saya bukan pengemis, Pak. Ayo, sudah ikut ke kantor. Bukan, Pak. Ayo, sudah. Saya jangan dibawa, Pak. Saya jangan dibawa, tolong. Pipa. Aduh, ternyata tadi cuma mimpi. Berarti aku masih punya harta. Aku nggak kehilangan sedikit pun. Tapi mimpi tadi itu pasti pertanda buruk. Aku nggak akan ikutin permintaan Telis. Dia bisa-bisa beneran mendepak aku ke jalanan. Aku juga harus singkirkan Rehan. Aku nggak rela kehilangan Afifah. Afifah! Afifah!